Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bunga tidur. Kisah luar biasa ini akan membawa kita pada perjalanan spiritual yang penuh makna dan hikmah. Ketika kebakaran besar melanda Los Angeles, ribuan tentara Amerika terlibat dalam misi kemanusiaan yang berat. Namun, siapa sangka, di tengah kobaran api, mereka menemukan cahaya kebenaran. Bukan hanya sekadar tugas menyelamatkan nyawa, perjalanan ini mengubah hati mereka. Sebuah masjid yang tetap utuh di tengah kehancuran, Al-Quran yang tidak tersentuh api, dan diskusi mendalam bersama seorang warga muslim membawa mereka pada pencarian makna hidup yang sesungguhnya. Tonton kisah ini hingga selesai, dan jangan lupa, tinggalkan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Like dan subscribe untuk terus mengikuti kisah penuh inspirasi lainnya. Selamat menyaksikan, Bismillah. Setelah bencana kebakaran besar yang melanda Los Angeles, dunia menyaksikan kehancuran luar biasa. Api yang membakar habis ribuan rumah dan gedung di kota itu menjadi bencana terbesar dalam sejarah Amerika. Untuk mengatasi tragedi ini, pemerintah mengerahkan lebih dari 1.500 mobil pemadam kebakaran, pesawat pemadam, dan ribuan tentara dalam misi kemanusiaan besar-besaran. Salah satu komandan yang memimpin operasi ini adalah Jenderal William Harrison, seorang pemimpin militer yang dihormati karena keberanian dan empatinya terhadap para prajurit dan masyarakat. Di bawah arahannya, pasukan bekerja tanpa lelah, mengevakuasi korban, memadamkan api, dan menyelamatkan apa yang tersisa dari kota tersebut. Namun, di balik tugas berat itu, tak seorang pun menyangka bahwa misi ini akan menjadi perjalanan spiritual yang mengubah hidup mereka selamanya. Di tengah reruntuhan dan abu yang menutupi Los Angeles, ada pemandangan yang membuat banyak tentara tertegun. Sebuah masjid berdiri kokoh di tengah kawasan yang hangus terbakar. Tidak ada bekas api di dindingnya, tidak ada abu di atapnya. Bangunan itu seolah dilindungi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Kapten Michael, salah satu komandan lapangan, bersama timnya, memasuki masjid tersebut. Di dalamnya, mereka menemukan Al-Quran yang tetap utuh, tanpa satu lembar pun terbakar oleh api. Bagaimana ini bisa terjadi? Bisik salah seorang tentara. Seorang pria tua bernama Ahmad, seorang warga yang selamat, muncul dan menjelaskan bahwa itu adalah kehendak Allah. Masjid ini adalah rumah Allah, dan dia melindungi apa yang dia kehendaki. Al-Quran adalah firman-Nya, dan dia telah berjanji untuk menjaganya, kata Ahmad dengan tenang. Ahmad, yang menjadi saksi kebesaran Allah di tengah bencana ini, mulai berbicara dengan Michael dan timnya. Mereka bertanya tentang masjid, Al-Quran, dan keimanan Islam. Ahmad menjelaskan dengan sabar, menggunakan logika sederhana yang mudah diterima. Di tengah kehancuran ini, bukankah aneh bahwa masjid tetap berdiri? Tanya Ahmad. Ini adalah bukti kebesaran Allah. Dia mengingatkan kita bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari manusia. Michael mengangguk, meski masih terkejut. Tapi jika Tuhan itu ada, mengapa membiarkan kebakaran ini terjadi? Tanyanya. Ahmad menjelaskan bahwa bencana adalah ujian. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 155. Dalam ujian ini, kita diajarkan untuk sabar, berserah diri, dan mencari hikmah. Banyak tentara yang kembali ke masjid itu untuk berbicara dengan Ahmad. Mereka mulai mendiskusikan konsep Tuhan, kehidupan setelah mati, dan tujuan hidup. Ahmad menjawab setiap pertanyaan dengan bijak, menggunakan akal dan logika. Hingga suatu malam, Michael berkata kepada Ahmad, saya merasa ada kebenaran dalam apa yang Anda katakan, tapi saya butuh bukti yang lebih dalam. Ahmad menjawab, bukti terbesar ada dalam hati dan pikiran Anda sendiri. Jika Anda mau membuka diri, Allah akan menunjukkan jalan. Beberapa hari kemudian, di depan masjid itu, Michael berdiri dengan air mata di matanya. Saya siap bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya, katanya dengan lantang. Tentara lainnya mengikuti jejaknya. Dalam waktu singkat, lebih dari separuh pasukan mulai memeluk Islam. Berita tentang perubahan spiritual di kalangan tentara ini sampai ke telinga Jenderal Harrison. Awalnya, ia merasa bingung.
Namun setelah berbicara langsung dengan Michael dan mendengar pengalaman para prajuritnya, hatinya mulai terbuka. Harrison kemudian menginisiasi sebuah langkah besar. Ia mengorganisir perjalanan spiritual ke Tanah Suci, Mekah, bagi semua prajurit yang baru saja masuk Islam. Perjalanan ini menjadi momen yang penuh emosi. Di depan Ka'bah, ribuan tentara yang dulunya memegang senjata kini mengangkat tangan mereka dalam doa, memohon ampunan dan petunjuk dari Allah. Michael, yang kini menjadi panutan di antara mereka, merasakan kedamaian yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ini adalah rumah yang sesungguhnya, katanya sambil menatap Ka'bah. Mereka ingin mempelajari Islam lebih dalam, belajar bahasa Arab, dan memahami Al-Quran. Jenderal Harrison, yang kini juga telah bersyahadat, memimpin mereka dengan semangat baru, bukan untuk berperang, tetapi untuk membawa pesan kedamaian. Ahmad, yang awalnya hanya seorang warga biasa di Los Angeles, kini menjadi guru spiritual bagi para prajurit itu. Ia terus membimbing mereka, mengajarkan Islam dengan kasih sayang dan kelembutan. Para tentara yang kini menjadi Muslim terus belajar dan mendalami agama. Mereka bertekad untuk menyebarkan pesan Islam ke seluruh dunia, dimulai dari keluarga mereka sendiri. Bagi mereka, kebakaran besar di Los Angeles bukanlah akhir, tetapi awal dari perjalanan menuju cahaya kebenaran. Setelah perjalanan panjang menuju Mekah, ribuan tentara Amerika yang telah memeluk Islam berdiri dalam diam di depan Ka'bah. Suara lantunan doa dan zikir terdengar di sekeliling mereka. Banyak di antara mereka yang tak mampu menahan air mata saat pertama kali melihat rumah Allah yang suci itu. Ka'bah berdiri dengan megah, menjadi saksi perjalanan spiritual yang telah mengubah hidup mereka. Michael, yang kini dikenal sebagai Malik setelah memeluk Islam, berdiri di barisan depan. Ia memandangi Ka'bah dengan penuh takjub. Tempat ini seperti pelukan hangat yang menenangkan jiwa, katanya dengan suara bergetar. Di sampingnya, Jenderal Harrison yang juga telah bersyahadat, menutup matanya dan mengangkat tangan dalam doa. Hari-hari mereka di Mekah dipenuhi dengan pembelajaran. Mereka belajar tentang rukun Islam, cara salat, membaca Al-Quran, dan makna ibadah haji. Ahmad, yang selama ini menjadi pembimbing mereka, mengajarkan mereka dengan sabar. Salat adalah cara kita berkomunikasi langsung dengan Allah, kata Ahmad saat mengajarkan mereka gerakan salat. Banyak tentara yang sebelumnya merasa ragu kini mulai memahami bahwa Islam bukan hanya tentang ritual, tetapi juga tentang hubungan yang mendalam antara manusia dan Sang Pencipta. Malik, yang sebelumnya seorang Kristen taat, merasa hatinya semakin mantap. Dulu, saya berdoa dengan banyak kebingungan. Sekarang, saya merasa seperti berbicara langsung kepada Tuhan tanpa perantara, ungkapnya kepada Ahmad. Mereka juga terpesona oleh kesederhanaan Islam. Tidak ada perbedaan status sosial di depan Ka'bah. Semua orang berdiri sejajar, mengenakan pakaian ihram yang sama, berdoa kepada Tuhan yang sama. Jenderal Harrison, yang biasa dihormati karena pangkatnya, kini merasa rendah hati di hadapan Allah. Di tempat ini, pangkat dan jabatan tidak berarti apa-apa, kita semua hanya hambanya, katanya. Kesederhanaan Islam semakin meneguhkan hati para tentara yang sebelumnya meragukan kebenaran agama ini. Saat berada di Arafah, para tentara merasakan kedalaman spiritual yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Mereka berkumpul bersama, memohon ampunan atas dosa-dosa mereka, dan meminta petunjuk untuk kehidupan yang lebih baik. Seorang prajurit bernama John, yang kini dikenal sebagai Jamal, berdiri dengan tangan terangkat. Ya Allah, aku telah berjalan jauh untuk menemukanmu. Jangan biarkan aku tersesat lagi. Katanya, air mata mengalir deras di pipinya. Dan di sekelilingnya, suasana hening penuh haru. Malam itu, di bawah langit Arafah yang berbintang, mereka berbagi kisah hidup masing-masing. Banyak dari mereka yang merasa hidup mereka selama ini kosong dan tanpa tujuan. Kini, di tempat ini, mereka merasa telah menemukan jawaban yang selama ini mereka cari. Setelah selesai melaksanakan ibadah di Mekah, mereka melanjutkan perjalanan ke Madinah untuk mengunjungi Masjid Nabawi. Di masjid ini, mereka mengunjungi makam Rasulullah. Rasa haru kembali menyelimuti hati mereka. Ahmad membawa mereka ke Raudah, tempat yang diyakini sebagai taman surga. Di tempat ini, mereka berdoa dengan khusyuk. Malik merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ini adalah momen paling indah dalam hidupku, katanya. Di Madinah, mereka juga belajar lebih dalam tentang kehidupan Rasulullah SAW.
Mereka mendengar kisah-kisah perjuangan beliau dalam menyebarkan Islam. Kisah-kisah itu semakin meneguhkan iman mereka dan membuat mereka ingin mengikuti jejak Nabi Muhammad dalam menyebarkan kedamaian dan kasih sayang. Banyak dari mereka yang memutuskan untuk tinggal lebih lama di Mekah dan Madinah. Mereka merasa seperti menemukan rumah baru yang penuh kedamaian. Malik bersama Jenderal Harrison memutuskan untuk mengorganisir komunitas baru bagi mereka yang telah memeluk Islam. Kita tidak bisa kembali ke kehidupan lama. Kita harus membangun sesuatu yang baru, di mana kita bisa terus belajar dan menyebarkan pesan Islam, kata Malik kepada rekan-rekannya. Komunitas ini mulai berkembang, dengan fokus pada pendidikan agama dan sosial. Mereka belajar Al-Quran, hadits, dan bahasa Arab. Mereka juga membantu penduduk setempat dengan kegiatan sosial, seperti membersihkan masjid, memberikan makanan kepada yang membutuhkan, dan membantu jamaah haji lainnya. Meskipun belum ingin kembali ke Amerika, mereka mulai merencanakan bagaimana menyebarkan pesan Islam kepada keluarga dan teman-teman mereka di kampung halaman. Malik dan Harrison memimpin diskusi tentang strategi dakwah. Kita harus menunjukkan Islam melalui tindakan kita. Biarkan mereka melihat kedamaian dan kasih sayang yang Islam bawa, kata Harrison. Mereka sepakat untuk memulai dengan keluarga mereka sendiri, mengundang mereka untuk datang ke Mekah dan melihat keindahan Islam secara langsung. Hari-hari mereka di Tanah Suci dipenuhi dengan pembelajaran, ibadah, dan refleksi. Mereka merasa seperti memulai kehidupan baru yang penuh makna. Meskipun perjalanan mereka belum selesai, mereka merasa siap untuk menghadapi tantangan apapun yang akan datang. Setelah menetap lebih lama di Mekah, para tentara yang kini menjadi Muslim merasakan ketenangan jiwa yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka mulai menyatu dengan kehidupan masyarakat Muslim di sekitar Masjidil Haram. Setiap pagi, mereka berbondong-bondong menuju Ka'bah untuk salat subuh berjamaah, merasakan kehangatan ukhuwah Islamiyah yang membuat mereka merasa seperti memiliki keluarga baru. Malik, mantan mayor yang kini menjadi pemimpin informal kelompok mereka, berbicara kepada para prajurit di halaman Masjidil Haram setelah salat Isya. Kita semua adalah saksi dari kebesaran Allah. Kita datang ke sini sebagai manusia yang mencari kebenaran, dan sekarang kita berdiri di tempat paling suci ini sebagai saudara dalam Islam. Hidup kita telah berubah, dan ini baru awal perjalanan kita. Para tentara mulai mengikuti kelas-kelas agama yang diselenggarakan oleh ulama setempat. Mereka belajar tentang tauhid, fikih, sejarah Islam, dan akhlak Nabi Muhammad, Ahmad, yang telah menjadi pemandu spiritual mereka sejak di Los Angeles, membantu mereka memahami dasar-dasar agama dengan bahasa yang sederhana namun penuh makna. Salah satu prajurit bernama David, yang kini bernama Daud, sering bertanya dengan antusias, apa yang membuat Islam sangat sederhana namun begitu kuat? Mengapa saya merasa begitu damai meskipun sebelumnya saya merasa takut dengan perubahan ini? Ahmad tersenyum dan menjawab, Islam adalah agama fitrah. Daud, ia sesuai dengan hati nurani manusia. Ketika kita tunduk kepada Allah, kita menemukan kedamaian karena kita kembali kepada tujuan hidup kita yang sejati. Pelajaran itu membuat para tentara semakin mantap dengan keputusan mereka. Di sela-sela waktu belajar, mereka juga diajak mengunjungi tempat-tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Mereka mendaki Jabal Nur, tempat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira. Di sana, mereka merasakan kesunyian yang mendalam, merenungi perjuangan Rasulullah dalam menyampaikan risalah Islam. Bayangkan, seorang manusia biasa yang diberi tugas luar biasa untuk mengubah dunia, kata Malik dengan suara penuh kekaguman, dan lihatlah, risalah itu sampai kepada kita hari ini. Ini adalah amanah yang harus kita lanjutkan. Perjalanan mereka dilanjutkan ke Jabal Uhud di Madinah, tempat terjadinya perang Uhud. Mereka mendengar kisah para sahabat Nabi yang gugur sebagai syuhada dan merasa terinspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Selama di Masjidil Haram, mereka sering berinteraksi dengan jamaah haji dari berbagai negara. Kisah mereka tentang bagaimana mereka menemukan Islam menjadi inspirasi bagi banyak orang. Seorang jamaah asal Indonesia mendekati Malik dan berkata, saya mendengar cerita Anda, ini adalah bukti bahwa hidayah Allah bisa datang kepada siapa saja dan kapan saja. Malik tersenyum dan menjawab, kami yang harus berterima kasih karena Allah telah menunjukkan jalan ini kepada kami. Ini adalah perjalanan yang panjang, tetapi kami merasa bahwa kami akhirnya menemukan tujuan hidup. Semakin lama mereka tinggal di Mekah,
Semakin banyak dari mereka yang merasa ingin menetap di sana untuk selamanya. Mereka mulai membentuk komunitas kecil di sekitar Masjidil Haram, membantu para jamaah haji, dan bahkan bekerja sama dengan penduduk setempat untuk kegiatan sosial. Kita bisa membantu lebih banyak orang di sini, kata Harrison, yang kini bernama Hasan. Mungkin ini adalah cara kita untuk membalas kebaikan yang telah kita terima. Mereka mulai mengorganisir kegiatan seperti pembagian makanan kepada jamaah miskin, membersihkan lingkungan masjid, dan membantu jamaah yang kesulitan. Komunitas mereka menjadi contoh nyata dari nilai-nilai Islam tentang kasih sayang dan kebersamaan. Sementara itu, kabar tentang perjalanan spiritual mereka sampai ke keluarga mereka di Amerika. Banyak dari keluarga mereka yang awalnya terkejut, bahkan marah, dengan keputusan mereka untuk masuk Islam. Namun, perlahan-lahan, mereka mulai menerima kenyataan tersebut. Malik menerima surat dari istrinya yang mengatakan, "Awalnya saya tidak mengerti keputusanmu, tapi setelah membaca cerita tentang perubahanmu, saya mulai berpikir, mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari yang saya pahami. Saya ingin mendengar lebih banyak darimu." Surat itu membuat Malik menangis. Ia merasa bahwa tugasnya belum selesai. Kita harus menunjukkan kepada mereka bahwa Islam adalah agama yang membawa kedamaian, bukan ancaman, katanya kepada teman-temannya. Mereka mulai merencanakan bagaimana membawa pesan Islam ke keluarga dan teman-teman mereka di Amerika. Beberapa dari mereka bahkan berpikir untuk mengundang keluarga mereka ke Mekah, agar mereka bisa melihat sendiri keindahan Islam. Kita harus menjadi teladan, kata Hasan, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan kita. Mereka memutuskan untuk terus belajar, memperdalam pemahaman mereka tentang Islam, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Hari-hari mereka di Mekah penuh dengan makna. Setiap langkah yang mereka ambil adalah langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Mereka merasa bahwa perjalanan mereka belum selesai, dan masih banyak yang harus mereka lakukan. Meskipun mereka belum tahu apa yang akan terjadi di masa depan, mereka yakin bahwa Allah akan membimbing mereka. Mereka merasa bahwa hidup mereka kini memiliki tujuan yang jelas, dan mereka siap untuk menghadapi apapun yang datang. Setelah berminggu-minggu berada di Mekah, para mantan tentara Amerika yang kini menjadi Muslim mulai merasakan panggilan untuk memulai babak baru dalam hidup mereka. Kehidupan mereka di Tanah Suci telah memberi mereka kedamaian dan pemahaman yang mendalam tentang Islam. Namun, mereka tahu bahwa perjalanan mereka tidak bisa berakhir hanya di sini. Malik, mantan mayor yang kini menjadi pemimpin kelompok, menerima kabar dari keluarganya di Amerika. Istrinya, yang sebelumnya sulit menerima keputusannya untuk memeluk Islam, akhirnya ingin bertemu dengannya. "Malik, aku tidak sepenuhnya mengerti mengapa kau berubah, tetapi aku ingin mendengar ceritamu langsung," betulis istrinya dalam suratnya. Hal ini juga terjadi pada para tentara lainnya. Keluarga dan teman-teman mereka mulai menghubungi mereka, ingin tahu lebih banyak tentang pengalaman spiritual mereka di Mekah. Mereka sadar bahwa waktu untuk kembali ke tanah air telah tiba. Sebelum mereka berangkat, mereka mengadakan pertemuan terakhir di Masjidil Haram, mengelilingi Ka'bah dalam suasana yang penuh haru. Malik berbicara kepada mereka, "Kita datang ke sini sebagai pencari kebenaran, dan kita meninggalkan tempat ini sebagai pembawa kebenaran. Hidup kita telah berubah, tetapi perjalanan kita tidak berakhir di sini. Kita harus membawa apa yang kita pelajari ke dunia luar." Semua tentara yang kini menjadi saudara seiman menangis bersama, merasa bahwa momen ini adalah salah satu momen paling bermakna dalam hidup mereka. Ketika nanti mereka kembali ke Amerika, mereka tidak lagi hanya tentara, mereka adalah duta Islam yang membawa pesan perdamaian dan kasih sayang. Banyak dari mereka yang mulai berbagi pengalaman mereka kepada keluarga, teman, dan masyarakat sekitar. Malik, yang telah kembali ke keluarganya, mulai mengajak istrinya untuk mengenal Islam. Dia tidak memaksanya, tetapi dengan penuh kesabaran menunjukkan keindahan Islam melalui sikap dan perbuatannya. Beberapa bulan kemudian, istrinya memutuskan untuk bersyahadat, mengikuti jejak suaminya. David, yang kini bernama Daud, mendirikan komunitas Muslim baru di kotanya, membantu orang-orang yang ingin belajar tentang Islam. Sementara itu, Hasan, mantan prajurit lainnya, menjadi pembicara di berbagai acara, menceritakan perjalanan spiritual mereka. Kisah para tentara mualaf ini mulai menyebar luas. Media lokal dan internasional meliput cerita mereka, menggambarkan bagaimana Islam telah mengubah hidup mereka.
Banyak orang yang terinspirasi oleh perjalanan mereka dan mulai tertarik untuk mengenal Islam lebih dalam. Bahkan, salah satu jenderal yang pernah mengirim mereka dalam misi kemanusiaan di Los Angeles juga memutuskan untuk mempelajari Islam setelah mendengar kisah mereka. Beberapa bulan kemudian, ia pun memeluk Islam, menyatakan bahwa kebenaran Islam telah membuka matanya. Para tentara ini menyadari bahwa hidup mereka kini dipenuhi dengan tujuan yang lebih besar. Mereka terus menyebarkan pesan Islam dengan cara yang damai dan penuh kasih sayang, menunjukkan kepada dunia bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Meskipun kisah mereka di Mekah telah berakhir, perjalanan mereka sebagai Muslim baru di tanah air mereka baru saja dimulai. Mereka kini menjadi saksi hidup tentang bagaimana Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya, kapan saja, dan di mana saja. Kisah berakhir dengan pesan bahwa hidayah adalah anugerah Allah yang tidak pernah terduga, dan setiap manusia memiliki peluang untuk menemukan jalannya.